Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswatul Putri dengan NPM 23.278 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penyuluhan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat. Rencana pendidikan hukum masyarakat yang akan dilakukan oleh saya dan kelompok saya yaitu kelompok 6, kami akan melakukan kegiatan pendidikan hukum tersebut dengan berkolaborasi dengan kelompok 3. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk melakukan pendidikan hukum masyarakat di SLB YPAC yang ada di bawah naungan Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Bandung. Lalu, kami menghubungi pihak dari SLB YPAC dan melakukan survei dan berbincang dengan pihak dari SLB YPAC. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal kegiatan mahasiswa penyuluhan hukum terhadap masyarakat disabilitas. Ada latar belakang. Kelompok marginal merupakan masyarakat yang termarginalisasi atau terkecualikan dalam proses sosialnya. Dengan masyarakat lain, masyarakat marginal adalah masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Ini disebabkan dengan adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum yang ada di suatu daerah. Kaum marginal atau masyarakat marginal merupakan sebutan untuk kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Kelompok sosial tersebut tidak memiliki akses dalam penentuan kebijakan publik dan hanya menjadi objek kebijakan politik. Kaum marginal hidup dalam kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya, dan seringkali mengalami ketidakadilan serta eksploitasi. Kelompok sosial tersebut berada dalam posisi minoritas dan rentan sehingga mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Kecacatan atau disabilitas bagi sebagian orang merupakan suatu masalah yang berat serta dapat menghambat cita-cita dan aktivitas. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya masalah psikologis seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri dan tidak percaya diri untuk bergaul di tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian dari mereka ingin mengakhiri hidup mereka saja. Karena seringkali mereka mendapat perlakuan yang berbeda ketika mereka di tengah masyarakat yang membuat mereka sangat menderita menjalani hidup dengan keadaannya. Mereka bahkan dihina dan diragukan apapun yang mereka lakukan. Hal tersebut tentu merupakan sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh penderita disabilitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi penderita disabilitas tentang dirinya dan lingkungannya. Karena sesungguhnya mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Bukan hanya memiliki hak yang sama, kesempatan apapun di dunia ini juga berlaku untuk penderita disabilitas. Seringkali penderita disabilitas dapat lebih berprestasi dengan kemampuan yang mereka mungkin selama ini terpendam. Maka dari itu, diperlukan penyikapan yang baik dan benar agar penderita disabilitas tidak merasa ditindas maupun rendah diri di tengah masyarakat. Mimpi. Mimpi atau impian dalam setiap individu sangat bervariatif. Dalam setiap individu sangat terdapat keinginan-keinginan positif. Di dalam setiap impian terdapat keinginan positif yang bersifat suatu hal yang indah yaitu cita-cita. Kita untuk meraih suatu hal yang indah yaitu cita-cita. Karena motivasi dalam suatu motivasi adalah suatu pendorong yang sangat berpengaruh. Tercapainya suatu cita-cita yang sangat berpengaruh. Motivasi tidak akan mempengaruhi begitu saja, namun motivasi terbentuk oleh tidak hanya muncul tenaga-tenaga yang bersumber saja, namun motivasi terbentuk dalam individu oleh tenaga-tenaga yang bersumber dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Motivasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar dapat menjadi manusia yang dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu bangsa Indonesia. Melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar dapat menjadi manusia yang dapat impian dalam setiap individu sangat bervariatif. Di dalam setiap impian terdapat keinginan-keinginan positif yang bersifat. Selanjutnya adalah judul dan tema kegiatan. Kegiatan penyuluhan hukum berjudul Upaya Mewujudkan Sila Kelima dalam Membangun Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas.
serta mengusung tema yaitu "Kami Juga Punya Mimpi". Maksud dari kegiatan penyuluhan yaitu, kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksud sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan akses edukasi hukum yang inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan terciptanya ruang dialog dan pembelajaran yang memberdayakan sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-hak secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk berani bermimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara setara di tengah masyarakat. Keinginan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat umum dan mendorong lahirnya lingkungan sosial yang lebih adil, terbuka, dan inklusif terhadap perbedaan serta keberagaman kemampuan. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan, yaitu pertama memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak yang dijamin oleh negara, khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Kedua, mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat bermimpi di kalangan penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum yang humanis dan inspiratif. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, yaitu menjadi sarana edukasi hukum yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah lalu materi muatan yang ada dalam proposal ini yaitu pertama, pengenalan hak-hak penyandang disabilitas, kedua, pemahaman beberapa aturan hukum dasar hukum penyandang disabilitas, yang ketiga, penjelasan mengenai mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas, yang keempat, pemberian motivasi untuk membangun semangat serta kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Lalu, selanjutnya adalah bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dari penyuluhan hukum terhadap masyarakat disabilitas ini yaitu adalah sosialisasi interaktif dengan memadukan metode belajar dan bermain. Adapun output kegiatannya yaitu meningkatkan pemahaman hukum dasar di kalangan penyandang disabilitas, terciptanya semangat dan kesetaraan dan kepercayaan diri penyandang disabilitas, terbitnya dokumentasi kegiatan berjudul Kami Juga Punya Mimpi dan dalam bentuk tulisan maupun video, dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan peran penyandang disabilitas. Selanjutnya ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan dari kegiatan ini adalah siswa SLBD YPAC Bandung dan kepala sekolah, guru, serta staf sekolah. Waktu tempat kegiatan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, tempatnya di SLBD YPAC Bandung, waktu 08.00 WIB sampai dengan selesai. Lalu selanjutnya ada susunan kepanitiaan. Kepanitiaan dalam kegiatan ini, ketua pelaksanaannya yaitu Farel Muhammad Ridwan, sekretarisnya Revalina Maharani, bendaharanya Rizka Septiani, isi acaranya M. Sam Fauji, seksi logistiknya itu Raihan Alfarji Fababari dan Rocky Muhammad, sesi dokumentasinya itu Aldenia Najwan Putri, pembawa acara Naswatila Kalau Putri, dan pemateri Raka Aulia Mustafa. Selanjutnya juga ada rundown acara di jam 7.45 sampai 8.00. Kegiatannya adalah persiapan yang penanggung jawabnya adalah divisi acara. Jam 8.00 sampai 8.15 itu sambutan yang penanggung jawab itu pembawa acara dan ketua pelaksana. Jam 8.15 sampai 9.00 penyampaian materi yang penanggung jawabnya adalah pembawa acara dan pembawa materi. Jam 9.15 sampai 9.20 yaitu istirahat. Yang penanggung jawabnya adalah sesi acara. Dan jam 9.20 sampai 9.50 yaitu menonton film yang dipenanggung jawabi adalah sesi acara. Selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya atau RAB. Dalam pertama yaitu persiapan, kami membutuhkan biaya sebesar 120.000. Lalu yang kedua adalah logistik, kami membutuhkan sebesar 155.000.
Dan yang ketiga itu konsumsi, karena kami menyiapkan cemilan dan snack box, kami membutuhkan sebesar 800.000. Jadi total semua biaya yang kami butuhkan adalah 1.075.000. Selanjutnya adalah penutup. Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan semangat sila kelima Pancasila. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian proposal dari yang kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.